Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Anak-anak, pernahkah kalian menghadapi konflik sosial? Bagaimana cara kalian mengatasinya? Nah, dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang kesabaran dalam menghadapi konflik sosial. Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran hari ini bersama saya, Bapak Agus Parino. Namo Buddhaya. Anak-anak, kesabaran atau kanti dalam ajaran Buddha adalah salah satu dari 10 paramita atau kesempurnaan kebajikan. Kesabaran tidak hanya berarti menahan diri terhadap situasi yang sulit atau konflik, tetapi juga mencakup sikap menerima dengan tenang segala macam ujian, kesulitan, ataupun penderitaan. Nah, sekarang anak-anak coba tuliskan contoh-contoh konflik pada zaman kehidupan Buddha. Baik anak-anak, kesabaran dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kesabaran terhadap orang lain, yaitu menahan diri dari bereaksi negatif terhadap perilaku atau kata-kata yang mengganggu dari orang lain. Kemudian ada kesabaran terhadap situasi, yaitu menghadapi kesulitan atau tantangan dengan ketenangan dan keberanian. Kemudian ada kesabaran dalam menjalani jalan spiritual, yaitu mengembangkan ketenangan batin dalam menghadapi proses belajar dan transformasi pribadi. Kanti atau kesabaran dalam agama Buddha bukan hanya sekedar menahan diri dari reaksi emosional negatif, tetapi juga merupakan ekspresi dari kedewasaan spiritual yang mendalam. Dengan mengembangkan kanti, berusaha untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan alam semesta, serta untuk membawa kedamaian dan kebijaksanaan dalam interaksi mereka dengan dunia. Baik anak-anak, sekarang mari kita perhatikan contoh konflik pada zaman kehidupan Buddha. Pada zaman kehidupan Buddha, terdapat beberapa contoh konflik sosial yang terjadi di sekitar beliau. Berikut adalah beberapa contoh konflik sosial yang terkenal, beserta cara-cara mengatasi konflik tersebut dalam konteks ajaran Buddha. Konflik antara suku Sakya dan suku Kolya. Peristiwa ini terjadi pada zaman Buddha, yaitu Buddha Sakyamuni. Konflik ini terutama terkait dengan sengketa mengenai sungai Rohini di wilayah Kolya yang mempengaruhi kedua suku tersebut. Menurut catatan sejarah Buddha yang berasal dari suku Sakya, terlibat dalam upaya mediasi untuk mengakhiri konflik antara suku Sakya dan Kolya. Konflik tersebut mencapai titik mengkhawatirkan, yaitu pertempuran hampir tak terelakkan. Dalam situasi ini, Buddha mengemukakan ajaran-ajaran perdamaian dan memulihkan hubungan persahabatan. Buddha menyarankan agar kedua belah pihak mempertimbangkan kerugian dan penderitaan yang akan terjadi akibat perang, serta menekan pentingnya untuk mencari jalan damai. Akhirnya, melalui upaya mediasi Buddha, konflik tersebut berhasil dihindari dan perdamaian dipulihkan antara suku Sakya dan Kolya. Kisah ini menunjukkan peran Buddha tidak hanya sebagai sosok spiritual dan pencerahan, tetapi juga sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat pada masanya. Baik anak-anak, selanjutnya konflik di antara sangha atau komunitas biku. Terkadang terjadi konflik internal di antara anggota sangha, baik terkait dengan perbedaan pendapat atau praktek spiritual. Contohnya adalah konflik antara beberapa biku
yang kemudian diatasi dengan mengadakan dialog, mediasi, dan mempraktekkan nilai-nilai kesabaran dan toleransi. Selanjutnya adalah konflik dengan penganut agama lain atau penentang Buddha. Selama perjalanan mengajar, Buddha sering menghadapi tantangan dari para brahmana, penganut keyakinan lain, terhadap ajaran dan praktek Buddhisme. Konflik ini sering diatasi dengan kesabaran, penjelasan yang bijaksana, dan kadang-kadang dengan menunjukkan keajaiban spiritual atau kebijaksanaan yang diperoleh melalui meditasi. Baik anak-anak, sekarang mari kita lihat cara mengatasi konflik sosial dalam ajaran Buddha. Yang pertama, menggunakan kesabaran. Buddha mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi dan mempertahankan ketenangan batin dalam menghadapi konflik. Kesabaran membantu untuk tidak terbawa emosi negatif seperti kemarahan atau dendam. Yang kedua, yaitu dengan dialog. Buddha sering menggunakan dialog untuk menyelesaikan konflik. Beliau mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perspektif lawan, dan mencari solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Yang ketiga, yaitu dengan pengajaran dan pendidikan. Melalui ajaran dan contoh pribadi, Buddha mengedukasi orang-orang tentang nilai-nilai seperti kasih sayang, toleransi, dan saling pengertian. Hal ini membantu mengurangi konflik dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kesamaan dan persamaan di antara kita. Baik anak-anak, simpulan pada pembelajaran kali ini bahwa kesabaran atau khanti dalam ajaran Buddha adalah salah satu dari 10 paramita atau kesempurnaan kebajikan. Yang penting, kesabaran tidak hanya berarti menahan diri terhadap situasi yang sulit atau konflik, tetapi juga mencangkup sikap menerima dengan tenang segala macam ujian, kesulitan, ataupun penderitaan. Konflik sosial pada masa kehidupan Buddha seringkali dihadapi dengan menggunakan prinsip-prinsip kesabaran, kebijaksanaan, dan empati. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, Buddha dan para pengikutnya berhasil mengatasi berbagai tantangan dan mempromosikan perdamaian serta kesejahteraan di masyarakat. Nah, anak-anak, apakah kalian semua sudah memahami tentang materi hari ini? Kalau belum, silakan baca kembali dan tonton ulang videonya. Kemudian, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Setelah selesai, silakan lanjutkan membaca materi dan tonton video berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terpujilah Buddha. Namo Buddhaya.